Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita yang jumlahnya tak terbilang. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur dan bersabar atas segala macam ujian bala yang sampai kepada kita yang juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam selalu kita antunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan bersalawat atasnya kelak di yaumul hisab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pada inti dari kajian zuhur pada hari Senin dengan tema-tema yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah ini memberikan kesehatan selalu kepada kita, menjauhkan kita dari segala macam penyakit, juga mengangkat penyakit dari dalam diri kita, memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan bagi kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, juga memberikan kesehatan kepada seluruh anggota keluarga kita. Alhamdulillah wa qul sholiyah al-Fatihah. A'udzu billahi amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, salah satu yang sering termaktub atau salah satu ibadah yang sering termaktub dalam literatur tasawuf yaitu adalah sholat. Lalu bagaimana sholat dalam pandangan para sufi? Bagaimana sholat yang filosofi dan maknanya menurut pandangan tasawuf? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang hidup harus tunduk kepada penciptanya dan tunduk kepada kehendak penciptanya. Melalui ibadah sholat, dari mulai berdiri, rukuk, sujud, takbir, tasbih, kemudian salam, mengungkapkan adalah perbuatan atau perbuatan dan pengakuan tunduknya seorang hamba terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya sholat itu adalah tiang dari agama, dasar dan tiang dari agama. Tidak akan berguna ibadah-ibadah lainnya kalau kita tidak sholat.
Tidak akan berguna ibadah-ibadah wajib lainnya, apalagi yang sunat, kalau kita tidak sholat. Karena sholat adalah dasar dan tiangnya agama. Oleh karena itu dimulai dari sholat. Oleh karena itu sholat tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi perang sekalipun masih tetap diwajibkan sholat. Dalam kondisi sakit pun masih tetap diwajibkan sholat. Kalau tidak ada air untuk berwudu, bahkan untuk melaksanakan sholat, kita atau agama Islam mengganti air tadi dengan tayamum. Jadi sebenarnya ibadah sholat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain dia juga karena adalah dasar dan tiang agama yang kalau ditinggalkan runtuhlah semua tiang, runtuhlah bangunan itu. Jadi percuma saja ya, atau tidak ada nilainya ketika kita beribadah lainnya tetapi meninggalkan salat. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab tasawuf bisa disebutkan bahwasanya salat itu adalah antara aku dan hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu adalah antara aku dan hambaku. Maksudnya di situ ada komunikasi antara seorang hamba yang komunikasinya itu berisi tentang pengakuan juga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah aku, maka engkau ingatlah aku, wahai kalian semua ingatlah aku akan mengingatmu. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aqimis sholata lizikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian di sebuah hadis juga disebutkan al-musalli yunaji rabbuh. Orang yang sholat atau seseorang yang sedang sholat sesungguhnya dia sedang bermunajat, berkomunikasi kepada Tuhannya. Kita ilustrasikan dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Di 3 ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama ini adalah atau yang maknanya semuanya tentang pengakuan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puja dan puji syukur, segala puja dan puji hanya milik Allah, milik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, dialah pemilik hari pembalasan. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin ini adalah bentuk pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala puji hanya miliknya dan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia juga yang memiliki hari pembalasan dan kita akui bahwasanya akan ada hari pembalasan nanti. Ini dalam atau ayat 3 ayat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir itu untuk kita. Setelah kita memuji dan mengaku
atas kebesaran yang maha hak, kemudian kita memohon. Jadi memuji di ayat 3 ayat pertama, yang selanjutnya ayat 4 sampai akhir itu tentang kita memohon atau meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atau permohonan tentang yang berhubungan langsung dengan kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau tadi sudah memulai dengan memuji, kemudian mengakui tentang hari pembalasan, kemudian ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan, jalan yang telah Engkau ridhoi, yang tidak Engkau murkai. Jadi surat Al-Fatihah di dalam salat itu ya maknanya kira-kira dibagi antara milik Allah dan yang ada hubungannya dengan kita. Yang milik Allah adalah 3 ayat pertama yang benar-benar kita mengakui, dan itu semua hanya yang dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya, sampai jalan yang tidak Engkau murkai dan lalu kita dan tidak sesat. Jadi ada 2 bagian di dalam surat Al-Fatihah tersebut, dan surat Al-Fatihah ini adalah wajib hukumnya dibaca saat sholat. Artinya tidak ada sholat tanpa surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak berlaku sholatnya bagi siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita pahami surat Al-Fatihah itu, sesungguhnya disitulah bentuk tunduknya kita sekaligus pengakuan kita sebagai manusia terhadap yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Futuhat karya Muhyiddin Ibnu Arabi, salah seorang sufi menyebutkan bahwasanya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kita mengucapkan salam di akhir sholat tersebut, sesungguhnya kita sedang mendoakan orang-orang yang atau semua makhluk yang saat itu tidak hadir bersama kita ketika sholat. Karena sesungguhnya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti kita mendoakan keselamatan bagi kalian, keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ketika kita sudah sholat itu kita mengucapkan salam kepada siapa? Sementara kita memulai sholat dengan takbiratul ihram, kita khusyuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan salam kepada orang-orang, salam yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Untuk siapa salam itu? Kita sholat lalu kita mengucapkan salam kepada orang-orang. Dan salah satu kitab Futuhat karya Ibnu Arabi menyebutkan yang kita ucapkan salam atau tujuan salam saat kita mengakhiri sholat kita itu adalah kepada semua makhluk yang tadi tidak hadir dalam sholat. Artinya sholat, ketika kita sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermunajat atau kita sedang dengan Allah Subhanahu wa taala saat sholat itu, artinya hadir antara orang yang sedang sholat dan Allah itu sedang berkomunikasi khusus. Kemudian setelah kita berkomunikasi dengan khidmat dan khusyuk ya, pada saat sholat itu, kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, salam itu kepada orang-orang, kepada makhluk yang saat itu tidak hadir bersama kita saat sholat. Karena saat sholat itu yang hadir hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengucapkan selamatan kepada orang yang tidak, atau kepada semua makhluk yang saat kita sholat tadi tidak hadir, karena saat itu hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan salam kepada mereka yang tidak hadir atau tidak berada bersama kita, yang tidak hadir ketika sholat. Kita mengucapkan keselamatan Allah bagi kalian semuanya. Keselamatan dari Allah, sayang dari Allah bagi kalian semuanya. Jadi ketika kita sholat, sesudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengucapkan salam, artinya kita kembali lagi bersama lagi dengan makhluk-makhluk. Tadi ketika kita sholat itu antara kita dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita kembali lagi bersama dan di tengah-tengah para makhluk. Lalu dengan mengucapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang saat itu atau saat kita khusyuk berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa, mereka tidak hadir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di redaksi yang lain disebutkan juga bagaimana sholat itu yang menurut kalangan atau menurut pandangan tasawuf, sholatlah engkau seolah-olah engkau sedang mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Jadi ketika kita mulai takbiratul ihram, kita berusaha untuk mengucapkan atau berusaha untuk tidak memikirkan yang lain, seolah-olah kita mengucapkan selamat tinggal kepada yang selain Allah. Jadi ini juga bagian latihan bagi kita sebenarnya. Artinya penjelasan ini juga sebenarnya mengajak kita untuk berusaha khusyuk. Dimulai dengan ketika kita memulai takbiratul ihram, seolah-olah kita sedang mengucapkan selamat tinggal kepada selain Allah. Di situ kita mulai komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan selamat tinggal dari atau selain dari yang maha hak. Kita mengucapkan atau pergilah jauh-jauh dari yang di luar atau dari maha kebenaran. Selain maha kebenaran hadir di situ, di luar itu ucapkan selamat tinggal. Seolah kita memulainya dengan mengucapkan selamat tinggal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masuk di dimensi, di ruang komunikasi antara makhluk dan Khalik, antara manusia dan yang menciptakannya. Jadi ada juga sebuah ungkapan dari kalangan sufi disebutkan seolah Tuhan berkata, menyebutkan seperti ini, hambaku, atau Tuhan berkata, hambaku, ketika engkau sholat, aku mendengarkan engkau. Ketika engkau sholat, aku mendengarkan engkau, aku memperhatikan engkau. Ya, seolah aku hanya memiliki satu hamba saja. Jadi ada kalimat yang menurut saya indah sekali, ya, kalau kita sedang sholat itu seolah Tuhan berkata, hambaku ketika engkau sholat, aku mendengarkan engkau.
engkau seolah aku hanya memiliki satu hamba saja. Tetapi ketika engkau lalai akan aku, engkau lupa akan aku, seolah engkau memiliki banyak Tuhan selain aku. Saat engkau sholat dan bermunajat, berkomunikasi kepadaku, aku mendengarkan seolah aku hanya memiliki satu hamba saja. Tapi saat engkau lalai dari mengingatku, seolah engkau memiliki banyak Tuhan selain aku. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian singkat tasawuf mengenai sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang khusyuk sholatnya. Tentu bukanlah perkara mudah untuk khusyuk dalam sholat, tetapi paling tidak melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh kalangan sufi tadi, ya mudah-mudahan kita bisa berkhusyuk, ya, dengan misalnya ini adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan kita tahu makna surat Al-Fatihah tadi. Yang pertama adalah tentang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga ada hari pembalasan, pemilik hari pembalasan yang kita akui itu pasti ada. Oleh karena itu kita berdoa lagi memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang tidak murkai dan tidak sesat. Kemudian waktu sholat juga, waktu kita memulai sholat seolah kita mengucapkan selamat tinggal selain Allah, ya, kita ucapkan selamat tinggal karena kita memasuki ruangan komunikasi, ruangan privat antara makhluk dan Khalik. Kemudian kita berusaha untuk selalu khusyuk tentunya dalam sholat, ya, karena Allah bersama orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jamaah rahimahullah, demikianlah penjelasan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Semoga kita juga berusaha untuk selalu khusyuk dalam sholat, dan kita juga harus ingat bahwasanya sholat adalah tiang agama, tiang fondasi dasar dari segala ibadah yang lain. Yang kalau kita rusak tiang ini, akan percuma juga bangunan seluruhannya, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.